Selamat sore Ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Jumpa lagi kita di dalam persekutuan Komisi Perempuan Gloria. Mari Ibu-ibu, kita akan siapkan waktu kita, hati kita di dalam persekutuan yang kudus. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita akan awali persekutuan kita pada sore hari ini dengan menaikkan satu buah pujian. Kudus, kuduslah Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kesempatan pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk melihat ibadah komisi wanita Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau melanjutkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, berikan hati yang tertuju kepada Engkau, dan biarlah puji, segala hormat, segala kemuliaan ini bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, mari kita menaikkan satu pujian dari PPR nomor 164, Sejak Ku Terima Yesus.
Mari ibu-ibu kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan, kami kembali untuk bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan fokus ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu juga Allah Kudus menyertai hati dan kepikiran kami Tuhan sepanjang ketika kami merenungkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore ibu-ibu. Pada sore hari ini saya memberikan judul Tetap Berelasi Saat Isolasi. Firman pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47, dan dilanjutkan Ibrani 10 ayat 25. Saya akan membacakannya bagi ibu-ibu. Ibu-ibu dapat menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dilanjutkan dengan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibu-ibu, saya akan membacakannya. Ibrani 10 ayat ke-25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sudah cukup lama pandemi ini melanda negeri kita. Saya ingat sekali waktu itu di bulan Maret 2020, saya dan semua rekan-rekan saya dari kampus STT Malang dipulangkan ke rumah masing-masing. Ada banyak hal yang berubah selama pandemi, dan ada beberapa hal yang menarik perhatian saya. Salah satunya adalah ketika saya pulang adalah arisan ibu-ibu. Saya mengenal seorang ibu, sebut saja namanya Ibu Ami. Ibu Ami ini suka sekali ikut arisan, ibu-ibu. Dia mendaftar beberapa arisan, misalnya arisan RT-nya, arisan di kantornya, arisan kumpulan teman SMA-nya, alumni SMA-nya, juga arisan keluarga, dan kalau saya tidak salah tahu ada beberapa lagi, dia ikuti arisan itu. Namun uniknya ibu-ibu, Ibu Ami ini tidak pernah datang acara arisan. Jadi dia ikut iuran arisan saja tanpa dirinya itu datang di tengah-tengah arisan yang diadakan. Bahkan ketika ia menang arisan atau mendapatkan uang arisan atau pasukan arisan, dirinya tidak mau membuka rumahnya untuk menjadi tempat arisan. Dia menutup dirinya seolah-olah tidak mau orang lain tahu banyak tentang kehidupan pribadinya. Ibu-ibu, sebagai orang percaya, kita juga adalah orang-orang yang hidup di dalam kebersamaan, bukan?
Salah satunya adalah kebersamaan berjemaat. Namun tak jarang kita juga menemukan ada orang-orang atau bahkan mungkin di antara kita sendiri yang tidak senang untuk membuka diri kita, berbagi hidup dengan orang lain. Bukan karena isolasi mandiri, bukan karena sedang PPKM sehingga menghindari kerumunan, tapi memang pada dasarnya tidak aktif dalam persekutuan. Orang-orang yang mengisolasi diri dari relasi, sebelum kita saling tuduh-menuduh nih Bu, ya mungkin saya, mungkin dia gitu. Nah, mari kita merenungkan dua hal bersama. Yang pertama, apakah Tuhan menghendaki komunitas Kristen yang demikian? Yang kedua, lantas jika sampai terjadi isolasi di tengah relasi, siapakah yang salah? Ada apa dengan komunitas kita? Ibu-ibu, di dalam teks yang tadi kita baca, kita melihat dua fenomena jemaat yang kontras. Dalam jemaat Kisah Para Rasul terdapat persekutuan yang begitu hangat. Kita bisa membayangkan setiap hari Minggu mereka bertemu, sebuah pertemuan keluarga. Mereka saling mengenal keluarga satu sama lain, saling memahami, saling mengerti pergumulan mereka. Masalah yang dihadapi oleh satu orang diselesaikan bersama. Mereka saling mendoakan, menguatkan di dalam iman ketika ada di antara mereka yang lemah. Setiap kali mereka berkumpul itu menjadi momen kebersamaan yang membekas di dalam hati mereka. Sungguh indah, bukan Ibu-ibu? Betul. Apalagi di dalam konteks kehidupan sosial mereka pada saat itu. Orang percaya pada waktu itu hidup di dalam situasi sosial yang mungkin kita tidak nyaman. Ada perbedaan derajat sosial yang cukup besar saat itu, apalagi antara keturunan Romawi dengan keluarga lainnya. Ada juga orang-orang yang diperjualbelikan sebagai budak, kaum yang sama sekali tidak terpandang. Ada juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan sosial ini seolah-olah lenyap di dalam kehangatan komunitas Kristen. Tidak ada tatapan menghakimi, yang ada hanyalah kasih. Kasih yang mempersatukan mereka. Tentu, komunitas yang seperti ini membawa terobosan yang mencengangkan, membuat siapapun merasa ingin untuk menjadi anggota dari komunitas itu. Ibu-ibu, berbeda sekali dengan yang ditampilkan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 tadi. Dari nasihat yang disampaikan Paulus, kita bisa mengira bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari persekutuan di dalam Ibrani ini. Kenapa Ibu-ibu? Mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada rasa sakit hati atau ketakutan akan adanya penganiayaan. Kita tidak bisa tahu dengan pasti, tetapi satu hal yang dapat kita lihat di sini adalah ada yang salah dengan komunitas jemaat yang menerima surat Ibrani. Sesuatu yang membuat mereka, beberapa orang di sana, dengan sengaja menjauhkan diri dari persekutuan mereka. Mungkin kita bisa bertanya, kemanakah perginya profil komunitas Kristen yang penuh kehangatan dan penerimaan, menyediakan kekuatan yang melampaui ketakutan? Akan tetapi, Ibu-ibu, sadarkah kita bahwa pertanyaan yang sama juga dapat kita tanyakan sebagai perenungan bagi setiap kita saat ini? Mari kita lihat komunitas persekutuan ibu-ibu kita. Apakah kita sudah menunjukkan kasih kepada satu sama lain? Jika sudah, puji Tuhan. Namun jika tidak, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menghidupi komunitas ini sebagai sebuah persekutuan yang hidup? Atau kita seperti Ibu Ami yang hanya ikut arisan sebagai formalitas tanpa pernah benar-benar membuka hidupnya bagi sesama? Apakah jangan-jangan kita mulai kehilangan profil komunitas Kristen mula-mula yang penuh kehangatan kasih?
Ibu-ibu, memang saat ini kita berada di tengah masa pandemi yang membuat kita pasti tidak bisa bertemu, pertemuan kita dibatasi, bertemu pun pasti jarak jauh, tidak bisa dekat. Kita belum bisa mengadakan persekutuan secara online dengan saudara-saudara kita. Kita belum bisa mengadakan acara makan bersama. Namun ibu-ibu, jangan sampai pandemi ini membuat kita tak acuh sama sekali terhadap komunitas persekutuan kita. Sebaliknya, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang membawa kehangatan kasih Kristus di tengah pandemi yang dingin ini, ibu-ibu. Mari kita menjadi wanita Kristen yang tetap menjaga relasi di masa isolasi. Lantas bagaimana caranya kita menjaga relasi di masa isolasi ini? Ibu-ibu, jika kita memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai yang 47, ada kata selalu, ada kata tetap, ada kata tiap-tiap yang digunakan berulang-ulang kali. Ini menunjukkan adanya komitmen yang dilakukan terus-menerus. Komitmen yang seperti ini juga yang harus kita miliki supaya kita menjaga relasi di masa isolasi seperti ini. Mungkin ada tantangan yang kita hadapi, ada rasa bosan, malas, ada permasalahan-permasalahan pribadi yang membuat kita tidak nyaman ketika berada di dalam persekutuan. Namun apabila kita telah mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga relasi, saya yakin komitmen itu akan terus membawa kita untuk memperjuangkan relasi. Berupaya bagaimana caranya agar relasi itu tetap terjaga sekalipun di dalam kondisi yang tidak ideal seperti ini. Kita tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka secara dekat. Mungkin kita bahkan rela untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita, menyisihkan waktu lebih banyak karena kita telah memiliki komitmen yang ingin kita tepati. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, suatu kali saya diceritakan oleh teman saya tentang seorang ibu di tempat pelayanannya. Ibu ini hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang memiliki 4 orang anak. Sehari-hari ia menjajakan makanan berupa kue basah yang ia buat sendiri. Sehari-hari ia menjajakan berupa kue basah ini berkeliling-keliling kampung. Namun rupanya ibu sederhana ini memiliki hati dan komitmen yang luar biasa, ibu-ibu. Setiap Sabtu sore, ibu ini berjalan menyusuri kampung, menuju satu persatu rumah yang terbuka pintunya, dengan satu tujuan, memanggil pemuda dan anak-anak di rumah itu supaya mereka datang beribadah keesokan harinya. Pelayanan yang sangat sederhana, bukan ibu-ibu? Dia hanya berkata, "Halo nak, besok jangan lupa pergi ke gereja ya." Akan tetapi melalui pelayanan yang sederhana ini, banyak anak-anak muda di desa itu yang sudah lama tidak datang beribadah menjadi tergerak hatinya untuk kembali beribadah, datang ke persekutuan. Dia berkata, "Saya hanya ingin anak-anak ini tetap mengasihi Yesus sama seperti Yesus telah mengasihi saya," kata ibu itu. Ketika teman saya menanyakan alasan dari tindakannya, dia mengatakan hal itu. Ibu-ibu, saya rasa kita semua juga seharusnya memiliki alasan yang serupa. Ketika kita memiliki komitmen untuk persekutuan kita ini, mengapa kita mau terus menjaga persekutuan ini, aktif dalam persekutuan? Sebab kita mau agar sesama kita tetap mengasihi Yesus. Yesus telah mempersatukan kita, Ia telah menebus kita. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pemisahan antara kita semua sebagai orang percaya.
Semua itu dimungkinkan karena Kristus telah membayar kita semua dengan lunas. Lantas, apakah kita sekarang tidak mau menjaga persekutuan yang telah dijadikan Tuhan bagi kita? Kita tidak sekedar bersekutu karena mengalami nasib yang sama, mengalami tekanan sosial yang sama, seperti halnya kelompok-kelompok lain. Kita bersekutu karena Tuhan Yesus sendiri yang telah mempersatukan kita di dalam darahnya, tanpa memandang status, tanpa memandang keadaan. Sebagai bagian dari komunitas yang Tuhan bentuk sendiri, apakah kita akan menarik diri? Apakah kita akan mengisolasi diri kita, tidak mau berbagi kehidupan di dalam komunitas, hanya sekedar karena kepentingan pribadi kita, tidak mau diusik? Ibu-ibu, saya tidak tahu dengan pasti seberapa banyak pandemi ini mengubah komunitas persekutuan wanita kita. Mungkin banyak momen kebersamaan yang seharusnya bisa dilakukan, sekarang ini tidak bisa kita lakukan lagi. Akan tetapi ibu-ibu, mari kita tetap berusaha untuk terus menjalin persekutuan yang hangat. Mungkin dengan cara bagaimana ya ibu-ibu? Cukup dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Misalnya saja ibu-ibu menghubungi 1 atau 2 orang ibu-ibu lain melalui WhatsApp. Tidak hanya ibu-ibu lain, mungkin orang-orang lain, mungkin anak pemuda, mungkin bapak-bapak, rekan yang kita ingin WhatsApp. Tanya kabar mereka, doakan pergumulan mereka. Ada apa, bagaimana yang harus saya doakan di tengah kondisi ini? Apa yang bisa saya doakan? Saya yakin aksi sederhana ini bisa kita lakukan bersama. Dan mungkin ada beberapa dari antara ibu-ibu ingin cerita masalah mereka, curhat, mencurahkan isi hati, berbagi kehidupan. Dan siapa tahu mungkin juga memberi dampak yang cukup besar bagi komunitas kita, ibu-ibu. Siapa tahu ketika kita menanyakan kabar mereka, membuka diri kita untuk ingin diceritain, untuk dicurhatin, itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk berbagi hidup juga dengan kita. Mari ibu-ibu, kita tetap berelasi di tengah masa isolasi. Bukan supaya komunitas kita terlihat aktif dan banyak kegiatan, tetapi supaya orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Kristus itu nyata di tengah-tengah komunitas kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah komisi wanita kita, dan di tengah-tengah jemaat GKMI Kenari Kudus. Dimulai dari kita, komunitas kecil yang berdampak pada komunitas yang besar. Mari ibu-ibu, mulai dari diri kita untuk berani, untuk memulai menjadi dampak, berbagi kehidupan, tetap menjalin relasi itu dengan cara-cara yang sederhana. Ibu-ibu, kiranya Allah Roh Kudus dapat memampukan setiap hati dan kepikiran kita untuk mau melakukannya, untuk mau menjalin relasi, untuk berbagi kasih, berbagi kehangatan bagi rekan-rekan komunitas orang percaya yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang selalu mengingatkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, menegur kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk tidak hanya mendengarkan keindahan itu, Tuhan, tetapi kami mengaplikasikannya, Tuhan, sesuatu yang indah itu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan firman ini, Tuhan, menjaga relasi di dalam komunitas Kristen, berbagi kehidupan kami, Tuhan, di dalam komunitas Kristen, agar kehangatan kasih itu terasa oleh orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Karena Engkau yang telah mempersatukan
demikian juga kami harus mempraktekannya di dalam kehidupan komunitas kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan terus mengingatkan kami sepanjang hari kami, sepanjang hari demi hari kami Tuhan, di dalam hati kami. Kami serahkan Tuhan pada sore hari ini Tuhan firman ini. Biarlah hanya Allah Kudus yang memampukan kami. Biarlah hanya anugerah Kristus Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Amin. Ibu-ibu, saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang selalu mengingatkan akan panggilan saya dan menguatkan panggilan saya. Judul sebuah lagu itu adalah Hidup bagi Kristus. Saya akan menyanyikan lagu ini bagi ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyikan sebuah pujian dengan judul
mendekat padamu sebagai janji kita untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Naikkan pujian ini berdekat padamu. Bersama-sama mendengarkan perenungan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami rindu Tuhan untuk berdoa bagi ibu-ibu di rumah Tuhan, ibu-ibu komisi wanita Tuhan. Biarlah sekeluarganya Tuhan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan penghiburan di tengah masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera yang daripada Allah menaungi setiap keluarga dari ibu-ibu komisi wanita Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Kenari beserta komisi-komisi lainnya Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati Tuhan, kiranya Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah ini Tuhan, di tengah banyaknya kenaikan angka COVID yang terus menerus Tuhan, biarlah Tuhan tetap jagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Meskipun komisi-komisi harus berjalan secara online, tapi kiranya Tuhan tetap berikan hati untuk setia Tuhan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia juga Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan khususnya buat kota ini Tuhan, kota Kudus. Kiranya Tuhan terus menolong kota ini Tuhan. Di tengah kenaikan COVID, kiranya Tuhan beranugerah kepada kota ini Tuhan, supaya angkanya Tuhan tidak turun, tidak naik lagi tetapi turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan yang masih bergumul dengan pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong bangsa ini, Engkau yang memberkati, Engkau yang beranugerah, Engkau yang berbelas kasih Tuhan kepada kami di bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat, Engkau yang mengizinkan ini terjadi, tetapi kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang menolong, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menjaga kami dan memberikan kami hikmat dan akal budi untuk terus menghadapi situasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap doa yang tidak sempurna ini Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Mari Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai yang sempurna, pemeliharaan dari Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Ibadah selesai, sampai jumpa dengan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.